Melanjutkan cerita perjalanan di video sebelumnya, perjalanan ini saya lanjutkan dari Terminal Muntok, terminal yang lokasinya tidak jauh dari Pelabuhan Lama Muntok. Dan bis yang berwarna biru di depan sana itu adalah bis yang saya naiki di video sebelumnya dari Kota Pangkal Pinang ke Terminal Muntok. Jadi buat teman-teman yang mau naik kapal cepat dari Pulau Bangka ke Kota Palembang itu harus ke Muntok dulu ya, atau ke Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Sebab dari Kota Pangkal Pinang tidak ada kapal cepat yang langsung ke Kota Palembang. Dari Kota Pangkal Pinang hanya ada kapal cepat yang jurusan ke Pulau Belitung saja. Ya, oke teman-teman, sekarang hari Senin tanggal 16 September 2024. Jadi ini ada video kelanjutan naik bis dari Pangkal Pinang ke sini, Muntok terminal. Nah, sekarang saya bingung nih mau lanjut kemana. Ke Palembang kayaknya seru sih. Ngecek ini dulu dah, tiket kapal cepat masih bisa dipesan nggak ya? Setengah jam lagi sih berangkat dia. Cuma di mana pelabuhannya nih? Kita coba buka maps dulu. Tanjung Kalian, oh berarti kapal cepat nggak di sini ya Pak? Di Tanjung Kalian. Tiketnya dia di mana sih belinya? Ada di sana. Oh di sana ada, oke. Ayo Pak, standar Pak. Iya. Berarti kalau itu pelabuhan apaan tuh Pak? Oh pelabuhan lamanya itu ya kayaknya ya. Lagi surut juga airnya? Lagi surut airnya? Iya, nanti sore pasang. Oh sore pasang. Sini sering surut ya airnya Pak? Dangkal loh. Dulu dalam ya, sekarang dangkal. Ini kali sedimentasi itu ya. Jadi untuk tiket kapal cepatnya ini juga bisa dipesan dari jauh-jauh hari melalui aplikasinya Express Bahari yang bisa kalian download di App Store ataupun di Play Store. Cuma kalau kalian mau pesan online ya saran saya sih H-1 sebelum keberangkatan, karena kalau udah hari H begini pemesanan online itu udah ditutup. Jadi kita mau nggak mau harus beli tiketnya di pelabuhan. Dan itu pun kalau masih ada ya, soalnya takutnya penuh gitu. Nah, karena saya dadakan juga nih perginya, jadi belum pegang tiket kapal cepatnya. Kata si bapaknya sih tiketnya bisa beli langsung di pelabuhan. Di Tanjung Api-Api ya, Palembang. Oh iya, itu yang udah sandar ya. Untuk jadwal kapal cepat dari Muntok ke Kota Palembang, seminggu ada 3 kali keberangkatan, hari Senin, Rabu, dan Jumat, dan berangkat setiap jam 12 siang. Sedangkan kalau dari Kota Palembang juga seminggu ada 3 kali, Senin, Rabu, dan Jumat, yaitu jam setengah 8 pagi. Jadi kapalnya ini tuh berangkat dari Palembang pagi, terus sampai di Muntok, nanti dia gak lama balik lagi ke Palembang gitu. Jadi 1 PP, pergi pulang. Oh ini travel sini ya Pak? Nah, itu travel. Oh, travel istirahat di situ. Ya. Oh ini rame nih yang mau nyebrang ya Pak? Naik ferry itu ya? Oh Loket Bahari. Oh jet foil. Mana datang ya Pak? Lah. Apa? Berangkat. Mau berangkat kah? Iya. Ini bagian buru semua. Keliling aja paling nggak bawa. Masuk Pak. Nah ini saya minta ditemenin ya sama bapak ojeknya, karena buat jaga-jaga nih kalau seumpama tiba-tiba tiket kapalnya habis atau loketnya udah ditutup, kayaknya saya bakal keliling Kota Muntok aja deh, minta ditemenin sama bapaknya daripada saya harus cari ojek lain gitu kan. Soalnya bapaknya enak nih, ramah orangnya, dan beliau juga warga lokal. Jadi kalau saya ditemenin keliling sama beliau, kayaknya beliau paham juga deh tempat-tempat yang akan disinggahi di Kota Muntok. Ini Pak, tiket. Oke. Orang jual tiket. Kapal cepat.
Kapal cepat. Siapa nama? Nugroho. Nugroho. Berapa, Pak? 255. 255. Itu eksekutif ya? Yo. Oh ini. Jam masih keburu, Pak? Keburu. Masih ya? Iya. Jam berapa? Jam 12 ya? Iya. Oh, ini loketnya. Oke. Berarti kapalnya bisa berubah. Tiketnya. Masih keburu kan ya, Pak? Oh, masih ada ya? Oke, aman lah ya. 45. 5.000. Oke, langsung Oke, masuk kapal. terima kasih. 48. Bang. Oke, ya, makasih. Guys, langsung cus Palembang. Karena emang ini nggak kepikiran sih, baru kepikiran sekarang. Oke, Bang. Masih keburu kan ya? Agak cepat, orang naik semua. Oke. Lewat mana, Bang? Oh, sini. Cepat, Bang. Oke. 10 menit lagi. Oh, itu kapal itu udah standby itu. Ini kapal feri ke Tanjung Api-Api. Dia sampai malam jadwalnya jam berapa ya? Jam 12-an kalau nggak 12 malam. Kayaknya saya nyampe Palembang langsung balik lagi nanti ke sini. Soalnya saya nggak bawa apa-apaan, coy. Bawa tas ini doang tuh. Tas gede di penginapan semua masih. Gitu. Rencananya mau pulang hari ini. Cuma semalam, kemarin itu saya pengen ambil laundryan. Ternyata laundrynya tutup jam 3, lebih cepet. Alhasil ya udah nggak bisa ngambil laundry. Jadi ya mau nggak mau, ya udahlah diundur pulangnya. Oh, ini kapal cepat Ekspres Bahari 3B. Hihi, mantap. Pertama kalinya saya naik kapal cepat nih dari sini. Kayaknya jarang yang bikin kontennya sih, kayaknya ya. Ya. Oke. Siap. Aplikasi itu apa? Itu beli di itu orang depan. Eksekutif ya? Iya, 195 ya. Oke. Makasih. Terima kasih. Ya. 195. Nggak bisa foto lagi. Susah fotonya, Cuk. Buat foto. Ya, salam. Oh, di belakang. Mas. Udah. Oke, kasih. Ini 95. Aduh. Bebas ya, kosong kah? Kosong depan aja, bebas depannya. Gajahnya enak banget lagi. Tapi enak sih, lega. Ini ruangan VIP di depan atas. Enak banget, VIP. Kita ke belakang. Untuk saat ini kelas yang bisnis non AC belum tersedia di aplikasi. Jadi kalau mau memesan tiket yang bisnis, kalian harus beli langsung di loket. Ini ada kapal Munik 7 tujuan ke Tanjung Api-Api. Jadi kalau dari Tanjung Api-Api ke kota Palembang tuh kita harus naik angkutan lagi ya. Jadi lumayan jauh, sekitar 1 jam perjalanan lah. Nah kalau naik ini itu langsung ke pelabuhan Bom Baru kota Palembang teman-teman. Jadi lebih cepat. Ini sepi juga nih kapal ini. Biasanya orang-orang pada nunggu kapal yang enak. Tuh DLU gitu-gitu. Nah ini kayaknya mau berangkat sebentar lagi.
Perjalanan kali ini akan menempuh jarak 74 mil atau setara sekitar 120 km dengan estimasi waktu tempuh 3-4 jam perjalanan tergantung situasinya. Dan nanti kapal ini akan bersandar di Pelabuhan Bumbaru Kota Palembang, pelabuhan yang letaknya berada di pusat Kota Palembang. Jadi buat teman-teman yang pengen liburan di Kota Palembang bisa langsung naik angkot, naik ojek, atau naik ojek online dari Pelabuhan Bumbaru Kota Palembang, atau bisa jalan kaki karena jaraknya lumayan dekat ke Jembatan Ampera. Dan yang membuat saya tertarik untuk naik kapal cepat ini adalah karena nanti kapal ini akan menyusuri aliran Sungai Musi, sungai terpanjang kedua di Sumatera dan sungai yang menjadi ikonnya Kota Palembang. Bahkan bisa dibilang nanti kita akan lebih banyak menyusuri Sungai Musinya sih dibandingkan melewati Selat Bangkanya. Bisnisnya berarti yang di atas itu yang kelas bisnis, yang belakang tuh yang non AC. Asik sih, tapi kalau di online cuma ada 2 opsi doang, VIP sama eksekutif. Jadi kalau bisnis ini mungkin pesan langsung kali ya di loketnya. Baru kali ini saya malah nemu kelas bisnis di kapal cepat. Ya, spesifikasi kapalnya, panjangnya 33, lebarnya 5 meter. Terus kedalamannya ini tuh 2 meter gitu. Nah, untuk toilet di sebelah mana ya? Biasa sih di belakang. Oh, ini di tengah lantai 2 di situ di atas. Di lantai 1 berarti di belakang toiletnya. Tuh. Ada toilet di belakang di lantai 1. Deck 1 deng. Hari ini kapalnya sepi, nggak terlalu ramai, masih banyak bangku yang kosong, jadi duduknya bebas, bisa di sini, bisa di situ. Sisi ini ada AC-nya juga nih, ada AC sama ada life jacket keselamatan, ada 7 di setiap kotaknya. Untuk toilet kapal Ekspres Bahari 3B seperti ini, enak sih, ada gantungan tempat ininya buat naruh ini segala macam, ada ininya sama ada ininya lubangnya, tapi kayaknya nggak bisa buat BAB ya kayaknya. Terus di belakang ada exhaustnya, tapi dicabut. Kenceng loh ya, nyala. Nah, untuk sinyal internet di sini kagak ada. Ada sih cuma 1. Kemungkinan nanti bakal hilang, nanti bakal ada lagi kalau udah mendekati pulau gitu. Namanya aplikasi speedometer. Semoga bisa. No GPS connection. Oke. Oh, lumayan lah. Standar lah, sama kayak kemarin juga segini kecepatannya. Apa mungkin karena ombaknya juga nggak terlalu besar kali ya? Ini fenomena ini, air laut sama air ini, fenomena beda warna tuh. Nah, jadi di sini airnya keruh, di situ airnya agak biru. Oke lah. Untuk kursinya biasa aja ya, gak terlalu nyaman. Lebih nyaman kursi yang kapal cepat kemarin saya naikin dari Pulau Belitung ke Pulau Bangka. Kalau ini biasa aja lah kursinya. Dan kalau di belakang sini agak berisik suara mesin. Ya teman-teman,
Setelah hampir 1 jam perjalanan, akhirnya sebentar lagi kita akan tiba di muara Sungai Musi. Dari muara sungainya ke kota Palembangnya ini masih jauh ya. Itu kayak dari Depok ke Cianjur via Puncak atau sekitar 80 km. Jadi dari muara sungainya ke pelabuhan Bumbaru Palembang ini masih sekitar 2 jam perjalanan lagi. Gokil. Sungai Musi adalah sungai terpanjang kedua di Sumatera, bahkan masuk ke dalam jajaran 10 besar sungai terpanjang di Indonesia. Yang panjangnya ini mencapai 700 km, yang mana itu kayak jarak dari Jakarta ke Nganjuk. Gokil. Kemudian di seberangnya Desa Sungsang itu ada percabangan yang dipisahkan oleh pulau kecil atau disebut delta. Pulau yang berada di tengah-tengah sungai. Percabangan kiri dan percabangan ke arah kanan sana. Sebenarnya sama aja ya tembusannya, tapi ini kita ambil yang kiri karena rutenya lebih cepat. Nah, ini Desa Sungsang. Entah kenapa ya saya tertarik dengan desa yang satu ini sih, karena ada sebuah desa ramai di tempat yang bisa dibilang anta baranta gitu. Maksudnya ya di sekitar desa ini, di luaran itu udah kayak lahan-lahan sawah, gambut atau mangrove gitu. Jadi keren sih desanya, kayak mandiri gitu. Oh iya, ngomongin kapal cepat yang sekarang kita naikin, Ekspres Bahari 3B. Di tahun 2017, kapal ini juga pernah bermain di Jakarta. Tepatnya melayani rute dari Pelabuhan Kaliadem, Jakarta menuju ke Kepulauan Seribu, tepatnya Pulau Tidung. Dan itu berlangsung cukup lama, sekitar kurang lebih 3 tahunan, sampai tahun 2020 kalau nggak salah. Nah, setelah itu barulah kapal ini melayani rute dari Montok ke kota Palembang. Kemudian, sebelum tahun 2017, kapal ini melayani rute lebih jauh lagi, yaitu ke ujung barat Indonesia, yaitu Aceh. Kapal ini sempat berdinas di Aceh lumayan lama dan melayani penyeberangan dari pelabuhan Ulele di Banda Aceh menuju ke pelabuhan Balohan yang berada di Sabang, Pulau Weh. Bahkan di tahun 2015, kapal ini juga sempat dioperasikan di rute Labuan Haji yang berada di Aceh Selatan menuju ke Sinabang yang berada di Pulau Simelu. Namun sayangnya rute tersebut nggak bertahan lama, cuma 5 bulan aja karena okupansi penumpangnya sedikit. Buat teman-teman yang penasaran dengan Sinabang di Pulau Simelu, bisa tonton video saya yang ini nih. Nah,
sini banyak kapal nelayan yang kayak pengen balapan, tapi gak mungkin balapan karena satu sama lainnya itu dihubungkan dengan batang pohon. Kalau saya lihat-lihat sih kayaknya mereka lagi menjaring ikan ya. Buat teman-teman yang tahu ini namanya apa, bisa komen ya, karena saya cari-cari kagak nemu nih. Saya penasaran banget asli. Dan ini adalah permukiman kedua yang saya lihat di tepi Sungai Musi selain Desa Sungsang. Kalau yang ini namanya Desa Upang. Kemana ya? Gak jauh dari aktivitas penambangan pasir, di sini juga ada aktivitas perburuan harta karun. Nah, jadi mereka-mereka ini lagi pada nyari harta karun nih. Harta karun peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang tenggelam di dasar Sungai Musi. Dan perburuan harta karun ini sudah berlangsung sejak tahun 2009.
Dan ini ada kapal speed yang sedang mampir menurunkan penumpang di dermaga Desa Satu Ilir sebelum melanjutkan perjalanan lagi menuju ke kota Palembang. Kapal speed ini dermaganya ada di sekitar bawah jembatan Ampera kalau nggak salah. Akhirnya kapal ekspres Bahari 3B tiba dengan selamat di tujuan akhir, yaitu Pelabuhan Bumbaru Kota Palembang. Dan ini pertama kalinya ya saya ke Pelabuhan Bumbaru, dan nanti kita lihat bareng-bareng suasana di pelabuhannya seperti apa. Untuk perjalanan kali ini alhamdulillah sih ombaknya sangat tenang, kapalnya nggak goyang, dan yang pastinya nggak bikin perut mual. Setelah menempuh 3 jam lebih perjalanan, akhirnya sampai juga di Pelabuhan Bumbaru Palembang. Termasuk cepet lah ya, lumayan. Telat dikit doang. Asli kapalnya pendek banget, headroomnya dari satu pentok malah. Oke, buka ikutin terus perjalanan ini. Saya bingung mau kemana di sini nih. Pasti mau balik lagi ke Bangkas ya, karena tas saya ada di sana semua. Oke teman-teman, jadi kalau menurut kesimpulan saya sih, buat kalian yang butuh praktis dan cepat, ya kapal cepat ini jawabannya. Hanya butuh waktu 3,5 jam, kita udah sampai di pusat kota Palembang. Sedangkan kalau kalian naik kapal feri, itu akan membutuhkan lebih banyak waktu, dan kapal feri itu sandarnya nggak di sini. Kapal feri bersandar di Pelabuhan Tanjung Api-Api Palembang, yang mana dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ke kota Palembang jaraknya masih lumayan jauh, sekitar 1 jam perjalanan. Dan itu harus naik angkutan umum lagi atau travel. Jadi jika ditotal, kalau naik ferry dari Pulau Bangka, Pelabuhan Tanjung kalian ke kota Palembang itu bisa memakan waktu sekitar 6-7 jam perjalanan. Itu udah termasuk naik travelnya ya. Walaupun memang kalau dari segi hitung-hitungan atau budget sih lebih murah naik kapal ferry ya. Naik kapal ferinya aja 50.000. Terus naik Damri dari Tanjung Api-Api ke kota Palembang 50.000. Jadi total cuma 100.000 rupiah aja. Tapi kalau udah kehabisan Damri ya mau nggak mau kalian harus naik travel yang harganya 100.000 rupiah gitu teman-teman. Jadi masing-masing ada plus minusnya sih. Penting nih buat kalian dan bagi saya juga, kalau di pelabuhan tuh HP jangan taruh di kantong, taruh di tas ini, lebih aman. Kita keluar dah. Di sini langsung banyak warteg tuh. Tukang makanan ada. Di situ ada pintu masuk penumpang. Ini banyak warung-warung, warung makan. Nah, terus di sini ada loket kapal cepat ekspres Bahari Palembang Bangka Belitung. Oh, loketnya di situ dia. Jadi bisa beli langsung lah tuh di situ. Nah inilah, banyak Maxim juga di sini tuh. Ini pelajaran yang paling berharga yang saya dapat. Jadi kalau di tempat-tempat ramai dan tempat-tempat agak riskan, biasa sih pelabuhan yang rawan ya. Itu dompet, HP jangan taruh di kantong celana, apalagi kalau kantong celana keadaan longgar. Karena pengalaman beberapa waktu lalu, itu saya pernah hampir kecopetan di sebuah pelabuhan. Kalau kalian ikutin video saya pasti tahu lah pelabuhan apa namanya. Dan untungnya waktu itu kantong saya agak sedikit ngepres gitu, jadi agak susah lah dia ngambilnya. Dan ini saya juga rekamnya pakai GoPro nih, karena saya nggak tahu ya Pelabuhan Bumbaru ini tuh kayak gimana, dan saya belum pernah kesini sebelumnya. Jadi untuk jaga-jaga supaya gak mencolok, jadi sebisa mungkin jangan rekam pakai HP, rekamnya pakai GoPro aja. Itulah fungsinya GoPro terkadang buat itu teman-teman, karena nggak di setiap situasi tuh kita bisa rekam pakai HP gitu. Apalagi orang-orang sekarang agak sensitif sama HP. Nah tuh langsung ada angkot putih sih, tapi nggak tahu kemana rutenya dia.
Dari depan pelabuhan Bumbaru Kota Palembang, saya langsung naik angkot berwarna putih. Dan saya juga nggak tahu mau kemana. Tapi kayaknya sih saya mau cari tukang pempek. Mau makan siang dulu sebelum nanti lanjut perjalanan lagi menuju ke Kota Pangkal Pinang. Tinggal mikirin nih ke Kota Pangkal Pinang naik apaan. Kalau masih ada Damri sih saya naik Damri ke Tanjung Api-Api gitu, ngeteng. Tapi kalau nggak ada, kayaknya naik travel. Itu juga kalau masih ada travel. Kalau udah nggak dapet sama sekali, ya paling nginep semalam di sini. Terus besok pagi balik ke Kota Pangkal Pinang, gitu. Dan buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, bisa ditonton video perjalanan berikutnya. Linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hilangkan dahulu buah rambutan ini, bijinya hilangkan dahulu. Ataupun bila sulit, belum musimnya, kita dapat mempergunakan buah rambutan dalam kaleng. Kemudian di sini untuk membuat teh, saya sudah menyiapkan air yang panas dan teh celup sari wangi